Semenjak Kekaisaran Jepang membombardir Pearl Harbor milik Amerika Serikat pada penghujung tahun 1941, ketegangan antara Amerika Serikat dengan Kekaisaran Jepang menjadi sangat tinggi. Setiap detik Amerika Serikat dihantui oleh kemungkinan serangan-serangan Jepang berikutnya, terutama di wilayah Pasifik yang dikuasai oleh Amerika Serikat. Kekaisaran Jepang menjadi pihak yang secara terus-menerus melakukan serangan ke kawasan Pasifik. Salah satunya adalah peristiwa pertempuran Midway pada Juni 1942. Namun bak seorang raksasa yang terbangun dari tidurnya, akhirnya Amerika Serikat bersama sekutu melakukan operasi ofensif pertamanya dalam teater Pasifik ke wilayah Guadalcanal di Kepulauan Salomon yang pada saat itu sedang dikuasai oleh Kekaisaran Jepang. Pertempuran tersebut dikenal sebagai Pertempuran Guadalcanal, sebuah serangan yang secara efektif mampu membuat Kekaisaran Jepang kewalahan. Hari ini kita akan membahas 8 fakta Pertempuran Guadalcanal. Wilayah Kepulauan Salomon pada saat itu sedang dalam tahap pembangunan sebagai pangkalan militer Kekaisaran Jepang. Mengutip dari laman history.com, Jepang mulai tiba di Guadalcanal pada 8 Juni 1942. Mengingat pentingnya lokasi Guadalcanal dalam teater Pasifik Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mau tidak mau harus segera menggagalkan upaya Jepang untuk membangun pangkalan militer di sana. Mengutip dari laman All That's Interesting, adalah Laksamana Ernest J. King dari Angkatan Laut Amerika Serikat yang merancang serangan ke Guadalcanal. Rencana tersebut bertujuan untuk menguasai secara penuh wilayah Kepulauan Salomon. Dibantu oleh negara-negara sekutu di wilayah Asia Pasifik, Amerika Serikat mulai menghajar Guadalcanal dari tanggal 7 Agustus 1942. Serangan dengan sandi Operation Watchtower ini menjadi operasi ofensif pertama yang dilakukan oleh sekutu di bawah komando Amerika Serikat dalam teater Pasifik. Inisiatif serangan dalam pertempuran Guadalcanal yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat berhasil mengalahkan pasukan pertahanan Jepang di Guadalcanal. Periode pertempuran tetap berlangsung hingga Februari 1943 dan Amerika Serikat berhasil mempertahankan wilayah tersebut dari upaya Jepang merebut kembali Guadalcanal. Jepang sangat terkejut dengan serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Guadalcanal. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dari keberhasilan Amerika Serikat menaklukkan Guadalcanal adalah kondisi pasukan pertahanan Jepang yang pada saat itu belum siap untuk menghadapi invasi musuh. Mengutip dari laman Britannica.com, Jepang baru memulai pembangunan pangkalan udara Guadalcanal pada 6 Juli 1942. Hanya berselang 1 bulan setelah pembangunan, Amerika Serikat sudah melancarkan serangan ke Guadalcanal. Bahkan lapangan terbang yang sedang dibangun oleh Jepang di Guadalcanal belum selesai dibangun ketika pasukan Amerika Serikat sudah mengepung Guadalcanal. Hal ini hampir serupa dengan serangan Jepang pada Desember 1941 ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pulau Wake. Pada saat itu pangkalan Amerika Serikat yang juga masih dalam tahap pembangunan secara tiba-tiba dihajar dan berhasil dikuasai oleh Jepang. Rupanya Amerika Serikat berhasil membalas apa yang Jepang lakukan ke Pulau Wake. Jumlah terkadang menjadi kunci kemenangan dalam pertempuran. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan sekutu yang pada saat pertempuran Guadalcanal mengerahkan kekuatan dalam jumlah besar, bahkan melampaui jumlah pasukan yang ditempatkan oleh Jepang di Guadalcanal. Sekitar 6.000 marinir Amerika Serikat yang dikerahkan untuk mengepung Guadalcanal. Sedangkan dari pihak Jepang hanya terdapat 2.000 pasukan yang ditugaskan untuk melindungi Guadalcanal pada saat itu. Kalah telak dari segi jumlah membuat Jepang tidak berhasil mempertahankan lapangan terbang Guadalcanal sehingga berhasil direbut oleh pasukan Amerika Serikat. Periode pertempuran berlanjut, Jepang terus menambah jumlah pasukannya dalam upaya merebut kembali Guadalcanal. Namun upaya tersebut harus gagal karena di sisi lain Amerika Serikat juga terus meningkatkan kekuatannya di kawasan Guadalcanal.
Jepang pun mencapai kekuatan maksimal hingga 36.000 pasukan pada Oktober untuk merebut kembali Guadalcanal. Sedangkan Amerika Serikat hingga Januari 1943 telah menempatkan sekitar 44.000 pasukan di Guadalcanal. Kalahnya kekuatan armada Jepang dari sekutu juga berkaitan dengan kekalahan Jepang pada pertempuran Midway yang terjadi 2 bulan sebelum pertempuran Guadalcanal. Jepang telah kehilangan kapal induk Kaga, Hiryu, Soryu, dan Akagi beserta 1 kapal penghancur yang tenggelam dalam pertempuran tersebut. Hal itu belum termasuk banyaknya pesawat-pesawat Jepang yang turut hancur. Kekalahan di Midway sangat merugikan Jepang dari segi kekuatan militer dan mental pasukan. Sosok Amerika Serikat yang awalnya terlihat mudah untuk dihajar dalam penyerbuan Pearl Harbor berubah menjadi raksasa ganas yang berhasil memukul mundur Jepang dari Midway. Pasukan sekutu mulai mendekat ke wilayah Guadalcanal di malam hari pada 7 Agustus 1942. Beruntung bagi sekutu, cuaca buruk yang pada saat itu melanda Guadalcanal dan sekitarnya ternyata sukses membuat kedatangan pasukan sekutu tidak terdeteksi oleh pasukan Jepang. Deteksi dini adalah hal yang paling penting bagi setiap pertempuran. Pihak yang mampu menyembunyikan kedatangannya akan mendapat keuntungan dari sisi strategi karena pihak lawan menjadi tidak dapat memprediksi kapan dan di mana titik kedatangan pasukan lawan. Namun kerasnya cuaca dan lingkungan Guadalcanal nantinya justru menjadi hambatan besar bagi pasukan sekutu dalam mempertahankan Guadalcanal. Keberhasilan Amerika Serikat dalam mempertahankan Guadalcanal tidak lepas dari lapangan terbang Guadalcanal yang berhasil direbut dari Jepang. Lapangan terbang di Lunga yang pada saat itu masih dalam tahap pengerjaan menjadi salah satu target invasi sekutu di Guadalcanal. Pasukan Jepang beserta para pekerja paksa dari Korea yang sedang membangun lapangan terbang di bawah komando Jenderal Harukichi Hyakutake gagal membendung serbuan sekutu di Guadalcanal. Alhasil lapangan terbang tersebut berhasil jatuh ke tangan Amerika Serikat. Setelah berhasil direbut, pasukan Amerika Serikat kemudian menyelesaikan pembangunannya dan mengganti nama lapangan terbang tersebut menjadi Lapangan Udara Henderson. Selanjutnya, Lapangan Udara Henderson menjadi titik penting bagi pesawat-pesawat Amerika Serikat dalam upaya menahan serangan balasan dari Jepang ke Guadalcanal. Amerika Serikat mendapatkan keunggulan karena pesawat mereka dapat dengan mudah terbang dan mendarat dari Guadalcanal, tidak perlu melalui kapal induk dari pangkalan yang lebih jauh di Pasifik. Pertahanan dan serangan udara Amerika Serikat menjadi lebih efektif dan efisien. Tidak seperti pertempuran Jerman Nazi di Eropa yang didominasi serangan dari kekuatan angkatan darat dan angkatan udara. Pertempuran Guadalcanal terdiri dari pertempuran di darat, laut, dan udara yang terus berlangsung hingga Februari 1943. Tentunya dengan 3 medan tempur sekaligus membutuhkan ketepatan komunikasi dan strategi lintas kesatuan militer yang sangat sulit dicapai dalam sebuah pertempuran. Pertempuran Guadalcanal sangat menguji komunikasi dan strategi lintas kesatuan militer. Pihak yang memiliki komunikasi lintas kesatuan yang baik akan dapat memenangkan pertempuran. Ini dibuktikan pada pertempuran Guadalcanal ketika semua lintas kesatuan sekutu memiliki komunikasi dan strategi yang efektif mengungguli musuhnya. Kapal-kapal Angkatan Laut Sekutu memberikan tembakan perlindungan bagi marinir yang berada di pulau. Pesawat sekutu juga mengemban tugas untuk menjaga superioritas di udara di Guadalcanal, serta membantu dalam pertempuran laut. Namun bukan berarti armada Jepang itu buruk. Jepang sendiri pada teater Pasifik terkenal dengan serangan kilat melalui armada gabungan mereka yang sangat efektif. Serangan-serangan Jepang yang menggabungkan unsur serangan pasukan laut, udara, dan darat terbukti sukses merebut wilayah milik negara barat di Asia dan Pasifik di awal periode teater Pasifik. Namun kali ini di pertempuran Guadalcanal, armada sekutu terutama Amerika Serikat memiliki kerjasama lintas kesatuan yang lebih baik. Lingkungan yang keras menjadi hambatan yang sangat sulit dihadapi dalam peperangan.
Hampir sama dengan pasukan Jerman Nazi yang kewalahan dengan kerasnya musim dingin di Rusia. Sekutu di Guadalcanal juga harus bertahan dari kerasnya lingkungan. Lingkungan Guadalcanal sangat merepotkan bagi pasukan sekutu di sana, mulai dari suhu yang tinggi, udara lembab, hutan yang basah, hingga wabah malaria dan penyakit kulit. Semua itu sangat mempengaruhi pasukan sekutu secara fisik dan mental. 2/3 dari pasukan sekutu di Guadalcanal terjangkit penyakit tropis. Hal ini sangat mengejutkan karena jumlah yang terkena penyakit akibat lingkungan justru lebih banyak dari yang sakit akibat terluka di pertempuran. Lingkungan keras di Guadalcanal membuktikan dirinya sebagai musuh yang berbahaya selain Jepang. Pembangunan pangkalan militer di Guadalcanal sangat terkait dengan letaknya yang strategis. Jepang merencanakan pembangunan pangkalan militer di Guadalcanal untuk melancarkan operasi militer guna memutus jalur komunikasi antara Amerika Serikat dengan Australia. Selain komunikasi, jalur suplai komersial maupun militer dari Amerika Serikat ke Australia juga akan terganggu oleh kehadiran pangkalan Jepang di Kepulauan Salomon. Jika hal itu terjadi, maka Australia akan terisolasi dari bantuan negara sekutu dan akan kewalahan untuk melawan invasi Jepang di Asia dan Pasifik. Bahkan membuat Australia menjadi rawan untuk diinvasi oleh Jepang. Dari sisi strategi militer, jika wilayah sekutu di Asia dan Pasifik sepenuhnya berhasil ditaklukkan oleh Jepang, maka Amerika akan sangat kesulitan untuk melakukan serangan balik ke Jepang, terutama ke daratan utama Jepang. Akan sangat sulit bagi Amerika untuk mengirimkan armada lautnya dari lautan Amerika menuju Asia Pasifik karena terkendala jarak sehingga mudah untuk dicegat oleh armada laut Jepang. Terutama setelah serangan Doolittle yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Tokyo pada tanggal 18 April 1942. Meskipun serangan tersebut menunjukkan bahwa daratan utama Jepang sangat mudah untuk diserang, mengulang strategi yang sama akan sangat berbahaya karena ada kemungkinan Jepang sudah meningkatkan pertahanan daratan utamanya. Akhirnya, pertempuran Guadalcanal selesai seiring dengan Jepang memerintahkan pasukannya untuk mundur dan menghentikan serangan ke wilayah sekitar Guadalcanal. Pertempuran ini sangat berpengaruh bagi pertempuran-pertempuran selanjutnya. Pasukan sekutu menjadi lebih semangat dan optimis berkat kemenangan di Guadalcanal. Pasukan Jepang pun semakin terdesak setelah kekalahan demi kekalahan yang melanda mereka setelah pertempuran Guadalcanal. Harapan Jepang menguasai kawasan Asia dan Pasifik mulai redup, sama seperti semakin redupnya harapan Jerman Nazi menguasai Eropa. Itulah tadi 8 fakta kemenangan sekutu dalam pertempuran Guadalcanal. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?